الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب رزقك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam, sehat tauhid batin, sehingga pada kesempatan yang berbahagia dan di tempat yang mulia ini kita bisa melangkahkan kedua kaki melaksanakan suatu amal yang baik, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini senantiasa kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma bagi Rasul yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan Allah muliakan guru kita semuanya, Al-Habib Syarif Muhammad Al-Maidarus, sebagai dan juga sebagai Ketua Umum Yayasan As-Salam. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz yang hadir pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah, hakikat udot irodah Allah Subhanahu wa taala, di malam Sabtu ini seperti biasa kita bisa berkumpul dalam cara kajian atau tolabul ilmi, yang mana pada malam ini materi kita itu yaitu menghukumi orang tua Nabi masuk neraka. Oleh sebab itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon izin saya untuk menyampaikan materi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi untuk malam ini yaitu menghukumi orang tua Nabi masuk neraka. Ada banyak ulah kaum Wahabi dalam menyakiti Rasulullah SAW. Di antaranya seperti mengingkari bacaan-bacaan sholawat yang telah beratus tahun diamalkan oleh para ulama soleh, dan masih banyak juga yang lainnya. Termasuk salah satunya yang sering mereka propagandakan dan menjadi materi khusus kita malam ini adalah mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah termasuk orang-orang kafir atau ahli neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pada kesempatan malam ini, mari kita sama-sama kupas tuntas masalah dalil-dalil yang dijadikan referensi oleh orang-orang Wahabi, yaitu mengatakan tentang atau menghukumi orang tua Nabi kafir atau ahli neraka. Pernyataan orang Wahabi dapat kita lihat betapa mereka ngotot mengatakan kedua orang tua Rasulullah sebagai orang kafir. Untuk itu mereka mencetak berjuta buku demi memaksakan ajaran mereka terhadap orang-orang Islam, supaya berkeyakinan kedua orang tua Rasulullah sebagai orang kafir. Lalu buku-buku tersebut mereka bagi-bagikan secara gratis. Padahal perihal keadaan kedua orang tua Rasulullah bukan merupakan masalah pokok dalam akidah bagi setiap orang Islam. Bila dia berkeyakinan kedua orang tua Rasulullah masuk surga atau mukmin, walaupun ternyata seandainya keduanya masuk neraka atau kafir, maka Allah tidak akan menyiksanya atas kesalahan ini. Justru sebaliknya, jika ia berkeyakinan kedua orang tua Rasulullah masuk neraka,
padahal ternyata keduanya masuk surga, maka tentu orang seperti ini telah merugi dengan prasangka buruknya ini. Di samping berpendapat semacam ini jelas telah menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil yang dijadikan referensi oleh orang Wahabi tentang orang tua Nabi masuk neraka. Nah, ini yang pertama. Jadi dalil yang pertama yang dijadikan apa istilahnya acuan bahwa Rasulullah itu atau kedua orang tua Rasulullah itu masuk neraka. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dari Hamad bin Salamah dari Sabit al-Banani dari Anas. An Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi? Qala finna. Falamma qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka finna. Ini hadis diriwayatkan dari Hamad bin Salamah dari Sabit al-Banani dari Anas bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah aina abi? Wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku? Qala finnar. Beliau menjawab di neraka. Ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggilnya lalu berkata, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya 203. Itu dalil yang pertama. Selanjutnya dalil yang kedua yang dijadikan referensi oleh mereka yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, jaro Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu faqala asta'dantu rabbi fi an tastaghfira laha falam yu'zanni wasta'dantu fi ajura qabraha fa'adhinali. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi pernah menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Kemudian beliau bersabda, saya tadi meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun baginya, tetapi saya tidak diberi izin. Dan saya meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya. Kemudian Allah memberiku izin berziarah karena dapat mengingatkan kematian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya hadis ke 976 977. Selanjutnya itu dua hadis yang dijadikan oleh orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa orang tua Rasulullah itu adalah kafir atau masuk neraka. Nah, selanjutnya secara harfiah pemahaman yang kita dapati dari keterangan dua hadis di atas ini secara harfiah menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah termasuk ke dalam penghuni neraka. Akan tetapi sebenarnya ulama baik dari kalangan ahli hadis maupun kalangan ahli kalam berbeda pendapat mengenai perihal ini. Di antara ulama yang memanai hadis ini secara harfiah adalah Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim yang ditulisnya menunjukkan secara jelas posisinya seperti hadis yang ini. Nah, ini hadis Imam Nawawi tentang membantah dalil yang disebutkan oleh orang Wahabi. Qauluhu anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar fala maqama da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar bihi anna man mata 'ala al-kufri fa huwa finnar wa la tanfa'uhu qarabatul muqarrabin wa bihi anna man mata fil fitrati ala man kana 'ala al-arabi min ibadatil awsani fa huwa man ahlanna min ahli an-nar wa laysa hadha mu'akhidatun qabla al-bulughi da'wati fa inna haula'i kanat dan seterusnya. Ini hadisnya. Nah,
Ini hadis yang pertama. Jadi intinya hadis yang barusan itu pengertian dari yang mengatakan inna abi wa abaka finnar. Nah, di sini pengertian hadis seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, di manakah ini ayahku dan seterusnya, menunjukkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kufur bertempat di neraka. Kedekatan kerabat muslim tidak akan memberikan manfaat bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa mereka yang meninggal dunia di masa fatrah atau masa kekosongan kehadiran Rasul dalam keadaan musyrik, yakni menyembah berhala sebagaimana kondisi masyarakat Arab ketika itu, jadi tergolong ahli neraka. Nah, kondisi fitrah ini bukan berarti dakwah belum sampai kepada mereka, karena sungguh dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi lainnya telah sampai kepada mereka. Nah, lanjutan, sedangkan ungkapan sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka ini merupakan ungkapan solidaritas dan empati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama-sama yang terkena musibah seperti yang dialami sahabatnya perihal nasib orang tua keduanya. Nah, ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang itu berpaling untuk pergi bermakna beranjak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih jelasnya lihat Imam An-Nawawi Al-Minhaj Sahih Muslim Ibn Hazad halaman 1392. KDF. Selanjutnya dalil kedua. Sementara ulama lain menilai hadis ini telah dimansuh atau direvisi oleh direvisi oleh riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi dengan demikian kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbebas sebagai penghuni neraka, seperti keterangan hadis yang telah dimansuh. Nah, salah satu ulama yang mengambil posisi ini adalah Syekh Jalaluddin Asyuyuti dalam karyanya Ad-Dibat Syarah Sahih Muslim. Ini hadisnya. Wa hadatsana Abu Bakrin bin Abi Su'aibah wa Zuhair bin Harb wala hadatsana Muhammad bin Ubaid an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah wala zarun an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummihi al hadis wala An-Nawawi hadal hadis wajada fi riwayat Abi Ala ibn Mahan di ahli Maghribi walau yujad fi riwayatil biladina min jihati indal ghafir dan seterusnya. Ini hadisnya panjang. Nah, jadi lebih lanjutnya dibaca saja Pak Hendra. Lalu banyak. Nah, ini hadisnya dan artinya yang kurang lebih seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi makam ibunya dan seterusnya. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini terdapat pada riwayat Abul Ala bin Mahan penduduk Maghrib. Nah, tetapi tidak terdapat pada riwayat orang-orang desa kami dari riwayat Abdul Ghafir Al-Farisi. Namun demikian, hadis ini terdapat di kebanyakan usul pada akhir bab jenazah dan disimpan. Nah, Ibnu Sahih menyebutkan di dalam kitab Nasih dan Mansuh bahwa hadis ini dan hadis yang semakna dengan ini telah dimansuh oleh hadis yang menerangkan bahwa Allah menghidupkan kembali ibu Rasulullah sehingga ia beriman kepadanya lalu Allah mewafatkannya kembali. Ini terjadi pada haji wada. Selanjutnya jadi singkat-singkat saja mungkin nanti untuk penjelasan secara konkretnya insya Allah nanti disampaikan oleh Pak pembanding atau misalkan Pak Abroli kalau mau menyangkal silahkan.
pendapat ulama. Kalangan ahli kalam juga berbicara perihal ahli fatrah. Menurut kalangan Mu'tazilah dan sebagian ulama Maturidiyah, orang-orang ahli fatrah yang wafat dalam keadaan musyrik termasuk penghuni neraka. Karena bagi mereka, manusia tanpa diutus seorang rasul sekalipun mestinya memilih tauhid melalui daya akal yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Sementara kalangan Asy'ari atau akidah Asy'ariyah menempatkan ahli fatrah sebagai kalangan yang terbebas dari tuntunan tauhid karena tidak ada rasul yang membimbing mereka. Nah, berikut ini adalah pendapatnya. Wahtalafa hal yaktabi bidawati rasuli kana walau adama aw la budda min dawati rasuli alladhi arsala ila hada sahsi wa sahihu sani wa alaihi wa ahlul fatrah najuna wa in ghairu dan seterusnya. Ini panjang hadisnya. Artinya kurang lebih ulama berbeda pendapat perihal ahli fatrah. Apakah kehadiran rasul yang mana saja sekalipun Nabi Adam alaihissalam yang jauh sekali dianggap cukup bahwa dakwah telah sampai. Nah, bagi masyarakat musyrik Mekah atau mengharuskan Rasul secara khusus yang berdakwah kepada kaum tertentu. Nah, menurut kami yang sahih adalah pendapat kedua. Atas dasar itu ahli fatrah selamat dari siksa neraka meskipun mereka mengubah dan mengganti keyakinan mereka lalu menyembah berhala. Selanjutnya ini masih hadis sambungan hadis, arti sambungan hadis yang dari tadi. Bahkan keduanya termasuk pemeluk Islam berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah menghidupkan keduanya setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul hingga keduanya berkesempatan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, riwayat hadis ini sahih menurut sebagian ahli hakikat. Bahkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti menulis sejumlah kitab terkait keselamatan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Semoga Allah membalas kebaikan Syekh Jalaluddin atas karyanya. Nah, selanjutnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam karya Nuruz Zalam Sarah Aqidatul Awam menegaskan qala al-Bajuri al-haq alladzi nalaqallahu alaihi an abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani ala annahu kila annahu ta'ala ahyahuma hatta amatabihi dan seterusnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, hadis artinya Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan yang benar adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah selamat dari siksa neraka berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya beriman kepada anaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kembali keduanya. Sebuah riwayat hadis dari Urwah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk menghidupkan kedua orang tuanya sehingga keduanya beriman kepada anaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kembali keduanya. As-Suhaili berkata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk mengistimewakan karunia-Nya dan melimpahkan nikmat-Nya kepada kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, siapakah itu Ahlul Fatrah? Nah, Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani mengatakan, ajma'a al-mufassiruna bi annal fatrata hiya inqata'a ma baina rasulaini. Ini menurut Imam Al-Alusi, siapakah itu Ahlul Fatrah? Ahlul Fatrah ini ajma'a bil mali ajma'a al-mufassiruna bi annal fatrata hiya inqata'a ma baina rasulaini. Para mufassirin sepakat bahwa yang disebut ahli fatrah itu adalah zaman terputusnya risalah di antara 2 rasul. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa ahli fatrah itu adalah orang-orang yang hidup di zaman kekosongan risalah, alias hidup di antara 2 rasul.
Saat Rasul pertama diutus, mereka belum lahir ke bumi sampai Rasul tersebut wafat. Dan ketika Rasul berikutnya diutus, mereka sudah meninggal. Selanjutnya, ini perbedaan pendapat ulama tentang ahlul fatrah. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan masa fatrah bangsa Arab sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa zaman fatrah mereka dimulai dari wafatnya Nabi Ismail sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat ini diusung oleh beberapa ulama, diantaranya Imam As-Sirbini dan Imam Al-Mahali. Nah, mereka berpendapat demikian karena Nabi terakhir untuk bangsa Arab adalah Nabi Ismail. Adapun Nabi Isa ini diutus bukan untuk bangsa Arab, melainkan untuk Bani Israel. Maklum kiranya bahwa pengutusan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya terbatas pada zona tutorial umatnya saja. Hal ini berbeda dengan Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Selanjutnya, pendapat Ibnu Katsir. Sedangkan menurut Ibnu Katsir berpendapat bahwa zaman fatrah bangsa Arab itu dimulai sejak diangkatnya Nabi Isa alaihi salam hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, perbedaan pendapat ini tidak berhenti sampai di sini. Kita juga menemukan ragam pendapat para ulama mengenai jarak waktu antara diangkatnya Nabi Isa hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang menyebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, nah di situ tidak ada seorang nabi atau utusan yang menyebarkan agama. Nah, di situ kurun waktunya itu ada yang menyebutkan dari 325 sampai 570 Masehi. Jadi kurang lebih ada yang mengatakan 245 tahun, 560 tahun, 430 tahun, 599 tahun, bahkan sampai 600 tahun. Itu kurun waktu zaman fatrah. Di antara dua zaman itu Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa tidak ada satu nabi pun yang diutus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anna aulan nas bibni Maryam wal anbiya aulad alaisa baini wa bainahu nabi." Nah, dari hadis tersebut para ulama menyimpulkan bahwa dari sekian ratus ribu nabi yang ada, tidak ada satu nabi pun yang diutus di antara dua zaman itu. Dunia saat itu benar-benar kosong dari risalah. Nah, selanjutnya, ini pendapat Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi, yang biasa sama Pak Bro. Profesor Wahbah Az-Zuhairi dalam kitabnya Ushul al-Fiqh Islamiyah menyimpulkan bahwa ahlul fatrah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang-orang yang menemukan Allah dengan jiwa dan akalnya yang bersih. Kedua, orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah berhala, membuat syariat baru, mengganti dan mengubah ajaran Nabi Ibrahim. Yang ketiga, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak bertauhid kepadanya. Selanjutnya, ini pendapat Syekh Wahbah. Menurut Syekh Wahbah, yarji lahumun najah, diharapkan keselamatan, yakni mereka berpotensi besar untuk ahlul fatrah semuanya selamat di akhirat kelak. Selanjutnya, dalil ayat Al-Quran. Nah, kata fatrah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Ini surat Al-Maidah ayat ke-19. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum alal fatrati min rasulin. Ini ayat Al-Quran yang mengenai tentang ahlul fatrah, yang artinya, wahai ahlul kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika fatrah.
Artinya terputus pengiriman Rasul agar kamu tidak mengatakan tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu surat Al-Maidah. Yang kedua, dalil Al-Quran surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Dan kami tidak akan menghadap atau menghukum sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan ini merupakan pemberitaan keadilan Allah Azza wa Jalla, yaitu tidak akan mengadab seorang pun kecuali setelah hujjah ditegakkan kepada orang tersebut dengan mengutus seorang rasul kepadanya. Terakhir, hadis yang menerangkan bahwa kedua orang tua Nabi itu, ini ada yang mengatakan bahwa hadis ini hadis mutawatir atau misalkan dikatakan juga khobar ahad. Nah, yang namanya khobar itu kalau tidak salah ada khobar ada hadis. Kalau khobar itu mahtamalah sidqo wal kidbah, artinya apa istilahnya antara benar dan salah, itu namanya khobar. Ada yang namanya hadis. Hadis itu artinya perkataan ataupun perbuatan, itu namanya hadis. Nah, jadi hadis yang tadi itu, yang dua yang dijadikan dalil oleh mereka itu memang hadisnya hadis sahih mutawatir. Itu di dalam apa istilahnya derajat hadis itu hadis yang paling tinggi. Akan tetapi walaupun hadisnya itu tinggi, derajatnya tinggi karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka hadis tersebut disingkirkan. Yaitu dengan ayat yang tadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Sedang jadi hadis ini atau ada yang mengatakan juga hadisnya hadis mutawatir. Mutawatir itu artinya berturut-turut dari Rasul ke para sahabat, ke para tabi'in dan seterusnya, dan jelas orang yang apa sanad-sanadnya itu hadis-hadis apa hadis mutawatir. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap sanadnya dan diyakini kebenarannya. Sedangkan firman Allah itu yakin akan kebenarannya dan mustahil bohongnya. Walaupun hadis yang tadi dipakai oleh mereka itu memang hadis sahih, tetapi kalau bertentangan dengan firman Allah maka disingkirkan. Mungkin hanya itu pemaparan materi yang bisa pemateri sampaikan. Sekali lagi kalau misalkan ada kekurangan di dalam menyampaikan ataupun misalkan ada yang salah, mohon untuk dikoreksi, dan juga kepada para pembanding kalau misalkan ada dalil-dalil yang sekiranya masih ada atau yang kurang disampaikan oleh materi mau ditambahkan, kami persilahkan. Ataupun juga misalkan ada yang mau menyanggah, silahkan. Dan apabila ada yang mau bertanya, kalaupun tahu insya Allah dijawab, kalaupun misalkan tidak tahu ya insya Allah dijawabnya nanti sambil ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.